Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Triwangi dengan NIM 211021146. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis numerik, metode eliminasi Gauss dan substitusi kembali. Tentunya kalian sudah belajar ya mengenai materi ini bersama Pak Dimas di materi matkul analisis numerik. Apa sih eliminasi Gauss? Kalian pasti tahu untuk eliminasi Gauss sendiri itu seperti OBE pada materi di mata kuliah aljabar linear. Tapi perbedaannya di sini itu dia digabungkan dengan substitusi kembali. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar mengenai studi kasus di mana di suatu pagi di dalam perkuliahan Dewa diperintahkan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terkait dengan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear tersebut adalah sebagai berikut. 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1. 3x plus 4y plus 2z sama dengan min 3. Dan x plus 3y plus z sama dengan 2. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama-tama adalah mengubah dari bentuk persamaan linear tersebut menjadi metrik diperbesar. Seperti yang dapat kalian lihat pada materi tersebut. Di mana baris pertama itu 2, 5, 3, dan 1, baris kedua 3, 4, 2, dan min 3, dan baris terakhir yaitu 1, 3, 1, dan 2. Lalu apa sih langkah selanjutnya? Lalu pada langkah selanjutnya itu mengubah baris pertama, kolom pertama itu menjadi 1, di mana kita menggunakan dengan menukar baris pertama dan baris ketiga. Dan perlu kalian ketahui dulu, untuk pada materi yang diperbesar, itu kita asumsikan bahwa baris ke-1 adalah R1, baris kedua adalah R2, dan baris ketiga adalah R3. Nah, lalu kita operasikan dengan menukar baris 1 dan 3. Dan dihasilkan seperti pada PPT yang bisa Anda lihat, di mana baris ke-1 menjadi 1, 3, 1, dan 2, baris ketiga menjadi 2, 5, 3, dan 1. Lalu selanjutnya apa? Kita perintahkan dengan menggunakan perintah min 3 R1 plus R2, di mana kita mengubah baris kedua kolom ke-1 menjadi 0 dengan sebuah perintah min 3 R1 plus R2, di mana menggunakan tanda panah R2, di mana R2-nya itu berarti kita menginputkan atau yang diubah pada baris keberapa. Di sini kita mengubahnya dengan menggunakan perintah tersebut, dan yang dirubah adalah R2 atau baris kedua. Hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya itu mengubah baris ketiga kolom ke-1 menjadi 0 dengan perintah 2R1 plus R3, di mana baris ke-1 dikali 2 dan ditambah R3, sehingga menghasilkan pada baris ketiga kolom ke-1 itu menjadi 0. Dan selanjutnya kayak baris ketiga kolom kedua, kolom ketiga itu akan menyesuaikan dengan sebuah perintah tersebut, yaitu 2R1 plus R3. Hasilnya seperti yang kalian lihat. Lalu selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu min 6R3 plus R2, di mana kita mengubah baris kedua, kolom kedua itu menjadi 1, di mana kita kan mau mengubah matriks ini itu menjadi sebuah baris epsilon, di mana baris epsilon itu kan kita ketahui itu matriksnya itu 1, 1, 1 miring ke bawah atau miring ke bawah dengan perintah min 6R3 plus R2, di mana kita mengalihkan baris ketiga dengan min 6 lalu ditambahkan R2, lalu yang diubah adalah R2 atau baris kedua. Lalu kita selanjutnya mengubah baris ketiga kolom kedua menjadi 0 dengan cara apa? Menggunakan perintah R2 plus R3, lalu dihasilkan untuk baris kedua kolom kedua berupa 0. Lalu selanjutnya yaitu membuat satu baris ketiga kolom ketiga, di mana baris ketiga kolom ketiga kita ubah yang aslinya dari min 6. Gimana caranya agar menjadi 1? Karena kita ingin matriks tersebut menjadi sebuah baris epsilon. Dengan cara apa? Dengan cara membaginya dengan min 1/6, di mana baris ketiga atau R3 itu kita bagi dengan min 1/6, dan didapatkan untuk hasil akhirnya baris ketiga yaitu 0, 0, 1, dan min 1. Lalu selanjutnya apa? Lalu karena kita sudah mendapatkan baris epsilonnya, di mana udah 1, 1, dan 0, 0,
kita melakukan substitusi kembali, di mana kita sudah mengetahui nih bagian Z-nya itu 1Z sama dengan min 1, seperti bisa kita lihat pada PPT-nya, di mana kita masukkan lagi dari matrik tersebut menjadi sebuah persamaan, di mana X plus 3Y plus Z sama dengan 2, lalu Y min 7Z sama dengan 9, dan Z sama dengan min 1. Karena sudah diketahui Z sama dengan min 1, maka kita substitusikan Z ke dalam persamaan yang lainnya. Nah, seperti ini. Seperti kalian bisa lihat, Y min 7Z sama dengan 9. Lalu kita substitusikan Z sama dengan min 1 ke dalam persamaan tersebut. Lalu didapatkan Y sama dengan 2. Lalu karena Z dan Y sudah ketemu, maka kita substitusikan kembali Y dan Z kepada persamaan untuk mencari nilai variabel X, di mana kita ketahui persamaan yang sudah kita dapat dari matriks yang kita cari tersebut, yaitu X plus 3Y plus Z sama dengan 2. Lalu kita substitusikan X dan Z-nya, di mana kita sudah mengetahui Y sama dengan 2, Z yaitu min 1, di mana kita substitusikan menjadi X sama dengan 2 min 3 dikali 2 dikurangi min 1, dan hasilnya ditemukan bahwa X sama dengan min 3. Maka karena sudah semua variabel X, Y, Z, dan Z itu sudah ditemukan, solusi dari persamaan tersebut yaitu tunggal, di mana solusi X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Lalu gimana sih percobaan coding Python-nya dari sebuah permasalahan tersebut? Nah, mari kita lihat di PPT-nya. Pada slide ini itu codingannya itu untuk menampilkan sebuah matrik ya. Gimana caranya sih kita menampilkan matrik di sebuah codingan menggunakan bahasa pemrograman Python? Kalau ini kita skip aja ya. Lalu ini juga menampilkan sebuah matrik dengan hasilnya. Nah, kita skip aja langsung percobaan di mana caranya kita mencari sebuah solusinya dari persamaan tersebut menggunakan codingan bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu kita menggunakan library NumPy yang from NumPy import Linux, lalu menginisialisasikan A sebagai matriks, di mana kita tadi kan udah ngomong ya, baris pertama itu 2, 5, 3, baris kedua itu 3, 4, 2, dan baris ketiga itu 1, 3, 1. Jadi untuk insertnya itu berarti baris, baris, baris ya. Lalu setelah itu kita menginisialisasikan B sebagai matriks augmented, di mana kita sudah mengetahui persamaan itu kan sama dengannya berapa, lalu kita masukkan. Lalu untuk mencarinya itu menggunakan A sama dengan linalc.solve A, B. A, B nya kita kan sudah tahu ya, untuk A itu matriksnya dan B itu matriks augmentednya. Lalu kita print, dan printnya hasilnya atau setelah kita print itu solusi tunggal dari SPL-nya itu min 3, 2, min 1, di mana urutannya itu adalah X, Y, dan Z. Perkenalkan, nama saya Suryani Dewi Wulandari dengan NIM 211021119. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Deo, yaitu kita menggunakan gabungan Gauss substitusi kembali, di mana kita mencari kelanjutannya setelah mencari baris eselon yang di bawah menggunakan substitusi kembali. Terima kasih. Sistem persamaan linear metode iterasi. Sistem persamaan linear biasanya terdiri atas M persamaan dan N variabel. Sistem persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk AX sama dengan B. Contoh penulisan sistem persamaan linear dapat dilihat seperti di bawah ini. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear adalah menggunakan metode iterasi. Metode iterasi adalah metode yang memisahkan X dengan bagian X yang lain. Atas ini dapat ditulis sebagai X sama dengan Gx. Terdapat dua macam metode iterasi yang sering digunakan, yaitu metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Pada metode iterasi Jacobi, rumusnya dapat dilihat seperti di bawah ini. Dan pada metode iterasi Gauss-Seidel, rumusnya dapat dilihat seperti di bawah ini. Pada metode iterasi Jacobi, saat kita membuat persamaan X1, kita pindahkan koefisien dari X dan variabel Y dan Z-nya ke ros kanan, sehingga persamaannya menjadi X1 sama dengan 1/4 dikali 7 ditambah Y dikurangi Z. Saat kita membuat persamaan Y1, kita pindahkan koefisien dari Y dan variabel X dan Z-nya ke ros kanan, sehingga persamaannya menjadi Y1 sama dengan min 1/8 dikali
min 21 dikurangi 4x dikurangi z. Saat kita membuat persamaan Z1, kita pindahkan koefisien dari Z dan variabel X dan Y-nya ke ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi Z1 sama dengan 1/5 dikali 15 ditambah 2X dikurangi Y. Begitu juga pada metode Gauss-Seidel. Bedanya pada metode Gauss-Seidel, pada persamaan Y1, kita menggunakan nilai X1 dan pada persamaan Z1 kita menggunakan nilai X1 dan Y1. Berikut contoh penyelesaian menggunakan iterasi Jacobi dengan nilai X0, Y0, dan Z0-nya adalah 1, 2, dan 2. Sehingga didapat nilai X1-nya adalah 1,75, nilai Y1-nya adalah 3,375, dan nilai Z1-nya adalah 3. Berikut adalah hasil dari iterasi selanjutnya. Ini adalah penyelesaian metode iterasi Jacobi menggunakan Python. Pertama, kita isi nilai xn, yn, dan zn sebagai nilai awalnya, yaitu 1, 2, dan 2. Lalu kita buat kondisi delta lebih besar dari tol. Maka nilai n akan increment. Kita buat persamaan xn P1, yn P1, dan zn P1 seperti penyelesaian secara manual. Fungsi delta di bawah adalah untuk mencari nilai error atau galatnya. Saat kita print hasil persamaannya, maka outputnya akan menampilkan nilai seperti di bawah ini. Dan berikut adalah contoh penyelesaian menggunakan metode Gauss-Seidel dengan nilai x0, y0, dan z0 adalah 1, 2, dan 2. Sehingga didapat nilai x1 sama dengan 1,75, nilai y1 sama dengan 3,75, dan z1 sama dengan 2,95. Berikut adalah hasil dari nilai iterasi selanjutnya. Ini adalah penyelesaian metode iterasi Gauss-Seidel menggunakan Python. Programnya sama seperti metode Jacobi. Yang membedakan adalah pada rumus XNP1, YNP1, dan ZNP1. Saat kita print hasilnya, maka output akan menampilkan hasil seperti di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya pada Andi Yuda. Pertanyaannya, kan pada program Python itu terdapat fungsi tol sama dengan 1.0, E-10, dan delta sama dengan 1000. Nah itu tuh fungsinya tuh buat apa sih? Sekian pertanyaan dari aku. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lala. Fungsi dari program tol sama dengan 1.0, E-10, dan delta sama dengan 1000 adalah sebagai batas iterasi. Apabila kedua program itu tidak ada, maka proses iterasi akan berlanjut terus-menerus. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua tentang interpolasi Newton. Untuk pertama kali, kita akan membahas tentang apa itu interpolasi. Interpolasi adalah suatu metode untuk mendapatkan nilai di antara dua data atau lebih yang sudah diketahui nilainya. Metode ini melakukan pendekatan berdasarkan kecenderungan dari sederet data atau nilai-nilai yang disajikan dalam suatu tabel. Nah, interpolasi ini biasanya dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan pada peta. Pencarian ini ada dua metode. Yang pertama ada metode Newton dan metode Langridge. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Newton. Apa sih itu metode interpolasi metode Newton? Interpolasi Newton atau dapat disebut juga interpolasi polinomial Newton. Nah, metode ini berfungsi untuk membuat prediksi nilai fungsi apabila diberikan banyak data yang tidak urut. Nah, interpolasi ini merupakan polinom orde ke n dan memerlukan n plus 1 pada titik data yaitu x0, x1, x2, sampai xn. Bentuk umum orde ke n yakni ada Pn x sama dengan B0 plus B1 dikalikan dengan x min x0 ditambah dengan B2 dikali dengan x min x0 dikali lagi dengan x min x1 ditambah dengan Bn dikali x min x0 dikali dengan x min x1 dikali dengan x min x2 dan
seterusnya sampai x min 1. Nah, untuk penjabaran apa sih itu B0, B1, B2 itu? Nah, dapat kita lihat dalam PPT. B0 adalah fx0 dengan beda terbagi hingga order ke 0. Nah, kemudian B1 ialah f di mana ada nilai x1 dan x0 dengan beda terbagi hingga order 1. Untuk B2, ya ini ada nilai f yaitu ada x2, x1, dan x0 di mana dengan beda terbagi hingga order kedua. Sampai Bn sama dengan fx xn terus ada nilai xn min 1 sampai dengan x0 dengan beda terbagi hingga order ke n. Dapat dilihat dari tabel itu ada xi, di mana xi ini adalah bernilai nilai x. Kemudian pada kolom kedua ada fxi. Nah, fxi ini adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam x, dapat kita sebut juga y. Kemudian kolom ketiga itu ada fxi, fxi plus 1. Nah, itu adalah order pertama, kita anggap sebagai order pertama. Dan nilai yang pertama itu, order pertama kita menggunakan xi dan x0. Kita operasikan menjadi f0,1 sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0. Kemudian seterusnya di kolom yang keempat ada itu mencari order 2 sama. Jadi untuk mencari order 2 ini kita menggunakan x2 dan x0. Dan seterusnya hingga nanti ditambah dengan order 3 akan ditambah lagi satu tabel dan pengoperasiannya berlanjut. Berikut ada pun studi kasus. Nah, di sini saya ada studi kasus yakni Budi memiliki bisnis jasa pembuatan souvenir. Alat produksinya dapat mencetak souvenir dalam kurun waktu Di sini saya memiliki studi kasus yakni Budi memiliki bisnis jasa pembuatan souvenir di mana alat produksinya dapat mencetak souvenir dalam kurun waktu pada tabel di bawah ini. Dalam 2 menit Budi alat pembuatan souvenir Budi mencetak sebanyak 5 buah souvenir. Dan pada menit ke-7 mencetak 11 souvenir. Dan pada menit ke-10 mencetak 21 souvenir. Kemudian di menit ke-14 mencetak 30 souvenir. Jadi berapa banyak souvenir yang dicetak pada menit ke-9 dengan menggunakan interpolasi Newton order ke-3. Nah, penyelesaian dengan hitung manual kita pakai tabel seperti pada PPT sebelumnya yaitu menggunakan XI. XI ini adalah bernilai nilai X. Jadi kita gunakan X ini adalah menit. Kemudian FXI ini adalah nilai dari X yaitu jumlah souvenir. Kemudian di order pertama kita mencari itu menggunakan X1 dan X0. Jadi kita kurangkan dulu Y-nya ada di atas atau FXI, nilai dari X yaitu 11 dikurangin 5 dibagi dengan nilai X. X-nya berapa? X-nya ada 7 dikurangin 2. Jadi hasil dari order pertama ini adalah 1,2. Nah, 1,2 ini kita anggap sebagai B1. Kemudian B0-nya mana? B0-nya adalah FXI yang pertama, nilai dari X0 yaitu 5. Kemudian selanjutnya kita gunakan X2 kita operasikan dengan X1 yaitu 21 dikurangin 11 per nilai X-nya yaitu 10 dikurangin 7 mendapatkan hasil 3,333. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya lagi. Order pertama yaitu menggunakan nilai X3 dikurangkan dengan nilai X2 yakni 30 dikurangin 21 dibagi dengan nilai X-nya yakni 14 dikurangin 10 mendapatkan hasil 2,25. Setelah order satunya sudah diketahui semuanya, kita lanjut ke order 2. Dengan order 2 ini menggunakan nilai order 1 di pengoperasian hasil dari X2 menggunakan X1 yaitu
3,333 dikurangi 1,2. Diberikan nilai X-nya yaitu X2 10 dan X0 2. Mendapatkan hasil 0,266. Kemudian selanjutnya menggunakan nilai dari X3, orde 1 dari X3 dan orde 1 dari X1. Dari 2,25 dikurangkan 3,333 diper nilai X-nya yaitu X3 14 dikurangi X1 7 sama dengan min 0,154. Nah, orde ketiga itu kita menggunakan nilai dari orde kedua, kita kurangkan min 0,154 dikurangi 0,2266 diberikan nilai X-nya yaitu menggunakan X3 dan X0 yaitu 14 dikurangi 2 mendapatkan hasil min 0,035. Nah, setelah membuat tabel perhitungan di atas, kita sudah mengetahui ya B0, B1. Nah, untuk B2 ini kita menggunakan nilai orde 2 yang pertama, yaitu 0,266. Kemudian B3-nya kita menggunakan nilai orde ketiga, yaitu min 0,035. Nah, kita masukkan pada rumus interpolasi Newton dengan untuk mencari X-nya. X yang kita cari adalah 9. Jadi kita masukkan Fx, kan rumusnya Fx sama dengan Pnx sama dengan B0 tambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1 ditambah B3 dikalikan X min X0 dikali X min X1 dikalikan X min X2. Nah, X-nya itu kita ganti dengan 9 karena kita mencari di menit ke-9. Jadi kita masukkan pada rumus F9 sama dengan Pn9 sama dengan 5 ditambah 1,2 dikalikan 9 min 2 ditambah 0,266 dikali 9 min 2 dikalikan lagi 9 min 7 ditambah B3-nya yaitu min 0,035 dikalikan 9 min 2 dikalikan lagi 9 min 7 dan dikalikan lagi 9 min 10. Nah, didapat hasil 5 ditambah, jadi B0-nya ini jangan dioperasikan dengan B1 nanti di akhir ya. Jadi kita masukkan dulu hasilnya, jadi 5, B0-nya tetap, kemudian B1-nya 1,2, nah hasil pengurangannya adalah 7, jadi 1,2 dikalikan 7, ditambah B2-nya yaitu 0,266, dikalikan hasil pengurangan tadi 9 min 2 dan dikalikan dengan 9 min 7, mendapatkan hasil 14. Kemudian ditambah dengan B3. B3-nya yaitu min 0,035 dikalikan dengan hasil dari pengurangan yang sudah dikalikan jadi 9 min 2, 9 min 7, dan 9 min 10. Dapat hasil jadi min 14. Kemudian kita masukkan lagi, B0-nya masih tetap, ya masih 5. Kemudian kita kalikan B1 dengan hasil pengurangan tadi, yaitu 1,2 dikalikan 7, mendapatkan hasil 8,4. Kemudian untuk pengoperasian B2, 0,266 kita kalikan 14 mendapatkan hasil 3,724. Kemudian kita tambahkan dari hasil B3 dikalikan hasil pengurangan X tadi yaitu min 0,035 dikalikan min 14 mendapatkan hasil 0,49. Kemudian di sini didapat menjadi 17,62. Setelah melakukan perhitungan secara manual, mari kita hitung menggunakan codingan Python. Nah, di sini saya sudah menghitung menggunakan codingan Python. Nah, dapat dilihat untuk pertama kali kita membuat untuk mengcoding dengan Python, kita memerlukan library. Nah, library di sini yang saya pakai adalah import numpy snp. Kemudian xd sama dengan dalam kurung itu ada 2,7, 10 dan 14 itu merupakan nilai dari xi. Xi itu adalah menit. Nah, kemudian YD itu adalah nilai dari X atau jumlah souvenir yang sudah dicetak. Nah, jadi kita tetap memasukkannya itu secara urut. Nah, 2 menit tadi kan ada 5 souvenir, kemudian di 7 menit ada 11 souvenir, dan di menit ke-10 ada 21 souvenir, kemudian di menit 14 kita ada 30 souvenir. Kemudian
N sama dengan ln XD, ini adalah variabel N ini, menyimpan nilai dari XD sepanjang list XD itu. Nah, kemudian karena kita tadi mencari dalam 9 menit, di waktu 9 menit, jadi X ini kita masukkan nilai 9. Kemudian kita run dan mendapatkan hasil yaitu 17,625. Nah, hasilnya sesuai dengan perhitungan manual. Jadi baik menggunakan hitung manual maupun hitung codingan itu mendapatkan hasil yang sama. Oke, baik. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Nah, sebelumnya izin bertanya ya, pada soal kan nilai X yang dicari masih dalam rentang nilai-nilai data yang diketahui. Nah, apakah bisa apabila nilai X yang dicari itu di luar dari nilai data yang diketahui? Misalnya nilai X sama dengan 1. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Feby atas pertanyaannya. Nah, saya akan langsung menjawab aja. Jadi, jika di soal tadi itu adalah nilai X-nya itu ada 9. Nah, pertanyaannya kan apabila nilai X-nya tidak di dalam rentang nilai, jadi kurang dari 2 ya. Karena nilai X-nya dimulai dari 2 menit. Nah, itu akan tetap bisa dikerjakan dan akan tetap bisa diselesaikan menggunakan hitung manual maupun codingan. Nah, jadi yang penting dalam memasukkan rumusnya itu benar. Jadi F yang tadi kan F9. Nah, itu nanti akan diganti dengan F1 misalnya kita mencari nilai 1. Nah, jadi nanti yang dimasukkan di dalam X-nya itu nanti jadi X-nya semua diganti jadi 1. Jadi 1 dikurangin X0-nya adalah 2, 1 dikurangin 2 dan seterusnya. Itu nanti akan mendapatkan hasil juga. Nah, hasilnya itu adalah pasti kurang dari 5 harusnya. Terima kasih. Nih, perkenalin nama aku Lala Hikmatul Maula dengan NIM 21102200. Oke, di sini aku mau jelasin persamaan nonlinier dengan metode Newton-Raphson. Oke, lanjut ya. Newton-Raphson tuh digunain buat apa sih? Bertanya-tanya. Oke, metode Newton-Raphson digunakan untuk menentukan pendekatan nilai-nilai akar dari persamaan linear maupun nonlinier. Fx sama dengan 0. Dalam hal ini diasumsikan Fx mempunyai derivatif yang kontinu, yaitu f aksen X. Metode Newton-Raphson merupakan iterasi yang dimulai dari nilai awal atau X indeks ke 0 dan menghitung tiap tahapan pendekatan X1 dan seterusnya. Iterasi secara umum diperoleh dari persamaan ini. Ini adalah rumus Newton-Raphson, yaitu X n plus 1 sama dengan Xn min Fxn per F aksen Xn. Langsung saja kita masuk ke latihannya. Oke, di sini aku punya soal nih. Diketahui sebuah halaman kamar Lala berbentuk persegi panjang memiliki luas sebesar 20 meter persegi. Jika diketahui lebar dari kamar tersebut adalah 2x meter dan panjangnya adalah lebih besar 10 meter dari lebarnya, maka tentukanlah X tersebut yang paling mendekati dengan menggunakan metode pendekatan Newton-Raphson dengan asumsi nilai X awalnya adalah 3. Toleransi galatnya adalah 0,2 dan memiliki angka signifikan 3 digit. Langsung saja masuk pada penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya aku taruh di sini, kita buka dulu. Oke, aku share screen lagi. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman. Di sini soal latihan. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Diketahui sebuah halaman kamar Lala berbentuk persegi panjang memiliki luas sebesar 24 meter persegi. Nah, luas persegi panjang itu memiliki rumus panjang kali lebar. Nah, karena luas ini sudah diketahui, jadi luas sama dengan panjang kali lebar itu dari rumus luas persegi panjangnya, jadi sama dengan 24. 24 ini karena ini udah diketahui ya. Nah,
lebar dari kamar tersebut adalah 2x meter. Jadi lebar dari persegi panjang itu lebarnya sama dengan 2x. Dan panjangnya lebih besar 10 meter dari lebarnya. Jadi panjangnya persegi panjangnya tadi itu lebih besar 10 meter dari lebarnya. Jadi lebarnya itu kan tadi 2x. Nah, ditambah 10 meter. Nah, 10 karena ini lebih besar, makanya ditambah. Panjangnya ini kan kita udah nemu nih, 2x plus 10. Kita lanjut. Dengan asumsi nilai X awalnya adalah 3. Oke, jadi nilai awal dari ini tuh 3. Jadi, nilai awal itu diberikan X indeks ke 0 sama dengan 3. Toleransi galatnya adalah 0,2 dan memiliki angka signifikan 3 digit. Jadi, setiap angka yang koma, di belakang koma itu memiliki angka 3 digit. Kalau kita langsung ke persamaannya. Karena luas persegi panjang tuh lumusnya panjang kali lebar, maka di sini kita tulis panjangnya itu berapa? Panjangnya itu kan 2x plus 10, maka kita tulis di sini 2x plus 10. Dan kali lebarnya itu kan 2x, kita tulis di sini 2x dikali 2x sama dengan 24. Nah, dari sini. Oke, kita kali pelangi ini. 2x dikali 2x, yaitu 4x kuadrat. Terus 10 dikali 2x sama dengan 20x. Dan 24 ini turunin. Nah, ketiga ini, ruas kanan dan ruas kiri, itu bisa disederhanakan dengan dibagi 4. 4 dibagi 4 itu kan 1. Nah, 20 dibagi 4, 5. 24 dibagi 4, 6. Jadi, ketika udah disederhanain, jadi x kuadrat plus 5x sama dengan 6. Dan karena Newton-Raphson ini, fx-nya harus sama dengan 0, maka kita harus disama dengan nolin dulu. Jadi, x kuadrat plus 5x, nah 6 ini jadi pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri. Karena dia diruaskan positif, pas pindah ruas ke kiri jadi negatif. Jadi 5x min 6 sama dengan 0. Ini udah persamaannya udah sama dengan 0. Oke. Udah aman ya. Ini rumus dari Newton-Raphson-nya. Diingat ya, ini bakal terus dipakai. Jadi kita harus ingat nih rumusnya ini. Oke, persamaannya kita udah dapat kan tadi x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Jadi fungsinya fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 6. Karena di Newton-Raphson itu punya kontinu, jadi dia punya turunan dari fungsinya. Jadi f aksen x itu memiliki nilai 2x plus 5. Kenapa 2x plus 5? Karena rumus turunan itu x kuadrat n sama dengan nx pangkat maaf. Jadi rumusnya itu x pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Oke, langsung implementasi aja ke sini ya. 2x x kuadrat. Oke, x kuadrat. Ini n 2 ini diibaratkannya n. Ketika nah 2 ini harus dikali ke depan angka variabel x ini. Sebenarnya itu memiliki nilai ya di depan variabel x ini 1, tapi tidak dituliskan. Jadi ketika kita dikalikan 2 kali 1 itu sama dengan 2. Kita tuliskan 2 pangkat 2 ini kita kurangi 1. Jadi 1. Nah, hasilnya 2x. Kenapa kok nggak ditulisin pangkat 1? Ya nggak apa-apa, karena kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis di sini. Jadi hasilnya 2x plus 5. Lah, kok ini 5? Nggak ada x-nya. Nah, karena ini di rumus turunan, ini kan ini kan tadi aku bilang kalau nggak ada nilainya berarti itu 1. Nah, 5x ini tuh sebenarnya pangkat 1. 1 dikali 5 itu kan 5. Dan
pangkat 1 ini kita kurangi 1, jadi 0. Nah, 5 ini nggak punya X, nggak punya variabel karena dia udah habis di sini 0. Kenapa ini nggak min 6 ini kenapa nggak diturunin? Karena dia nggak punya variabel. Kalau misalnya ini, misalnya kita mau kan kalau rumusnya turunan ini kita harus ada X-nya, maksudnya harus ada variabelnya supaya kita bisa masukin rumusnya. Oke, jadi nilai X awal ini kita udah diketahui kan. Jadi X indeks ke 0 ini sama dengan 3 dan epsilonnya atau galetnya itu diketahui 0,2. Oke, kita sudah menemukan persamaannya, udah diketahui semuanya. Masuk ke iterasi 1 untuk menentukan nilai X indeks ke 1. Oke, kita tulis dulu persamaannya. Dan ini kan nilai awal dari yang diketahui pada soal tersebut ya. Jadi X indeks ke 0 atau X awalnya itu sama dengan 3. Jadi setiap di persamaan ini, semua yang bernilai X kita ganti sama X indeks ke 0, X0. Oke, kita ganti semuanya udah. Jadi f X0 sama dengan X0 pangkat 2 plus 5 dikali X0 min 6. Nah, dan nilai X0 ini, X awal ini, udah diketahui kan dari soal tadi, itu sama dengan 3. Oke, kita masukkan ke yang setiap X yang berindeks 0 itu memiliki nilai 3. Jadi semua yang bernilai X0 atau X indeks ke 0 atau nilai X awal itu kita ganti angka 3, nilai 3. Nanti F3 sama dengan 3 kuadrat plus 5 kali 3 min 6. Oke, kalau dihitung 3 kuadrat itu 9. 5 kali 3 itu 15. Min 6, turunkan saja. Ya, jika dijumlah semuanya hasilnya 18. Dan lanjut, ini persamaan continue atau turunan dari persamaan yang ini, yang di sini. Kan ini kita udah dapat nih, tadi 18. Nah, sekarang tinggal yang ini, persamaan yang turunan ini. Tulis lagi di sini, persamaan turunannya f aksen X sama dengan 2X plus 5. Dan setiap nilai X kita ganti pakai X0. Setelah diganti, karena nilai X0 ini kita udah punya 3, nilai 3, kita masukin X0 ini sama dengan 3. Kita masukin F3, 2 dikali 3 plus 5. 2 dikali 3 kan 6, plus 5. Kalau dijumlah hasilnya 11. Oke. Dan nih, ini jangan lupa ya rumus dari Newton-Raphson-nya. Oke, karena ini menentukan nilai X1 dan dari tadi dari awal kita sudah memakai indeks ke 0, jadi ini N sama dengan 0. Dan setiap bernilai N, yang nilainya N, kita ganti angka 0. Semua yang dari rumus ini kan itu nih, Xn plus 1 sama dengan Xn min Fxn per Fxn. Ini kan banyak banget N-nya. Nah, semua yang bernilai N ini kita ganti 0, karena namanya dari indeks ke 0. Oke, udah kan? Nah, ini X0 plus 1 sama dengan 1. Nah, X0 ini X indeks ke 0 ini kita udah diketahui. Yang di atas sama dengan 3. Nah, ini kenapa 18? Karena nilai Fx0 ini sama dengan 18. Yang pertama kita cari. Ini, dari Fx ini. Nah, yang bawahnya ini, pernya ini, F aksen X0, itu kita udah menghitung sama dengan 11. Jadi kita turunin ke sini 11. Jadi Fx0 per F aksen X0 itu dibagi atau dibagi, dan ketika kita hitung 18 per 11 atau dibagi 11 itu sama dengan 1,636. Nah, di situ
sudah ini, kita di jumlah atau dikurang 3 dikurangi 1,636 dan hasilnya 1,363. Oke. Ini X1 kita udah dapat nih nilainya 1,363. Kemudian kita menghitung galatnya. Dengan menghitung galat, kita ada rumus X1 sama dengan X1 min X0. X1-nya itu kan tadi kita sudah hitung ya, sudah diketahui, sudah dapatlah 1,363. 1,363 ini dikurangi X awal yang diketahui dari soal sama dengan 3. Jadi 1,63 dikurangi 3 jadi sama dengan 1,636. Oke. Kenapa ini nggak bakal ada bernilai min ya, soalnya ini pakai bilangan asli. Lanjut, karena nilai galat ini hasilnya 1,636 ini tuh masih lebih besar daripada galatnya atau epsilon 0,2 lebih besar karena nilai galat X1 sama dengan 1,636 lebih besar dari epsilonnya 0,2 sehingga iterasi dilanjutkan. Oke, iterasinya jadi iterasi kedua. Iterasi kedua menentukan nilai X2, X indeks kedua. Oke, persamaan yang di atas kita pindahkan juga ke sini. Dan setiap nilai X, kan kalau yang iterasi 1 itu kita mulai dari indeks ke 0. Nah, habis indeks ke 0 kan 1. Jadi di iterasi kedua ini kita pakai indeks ke 1. X indeks ke 1. Jadi setiap nilai X dari persamaan ini kita ganti X indeks ke 1. Dan indeks ke 1 kita sudah menghitungnya di sini. Kita sudah menemukannya dengan hasil 1,363. Nah, 363 ini kita masukkan ke yang mempunyai nilai X indeks ke 1. Jadi semua yang X indeks ke 1 itu diganti jadi 1,363. Nah, jika kita hitung 1,63 dikuadratkan, itu 1,859. Nah, 5 dikali 1,363 itu hasilnya 6,818. Min 6. Jika semuanya dijumlah, hasilnya 2,677. Nah, lanjut ke persamaan kontinunya. F aksen X sama dengan 2X per 5. Sama. X ini kita ganti ke X indeks ke 1. Dan indeks ke 1 harus kita ubah jadi nilainya 1,363. Dan ini jika dihitung 2 dikali 1,63 hasilnya 2,762 plus 5 dan menghasilkan 7,726. Oke, kita masuk lagi ke rumus yang di atas yang nggak boleh dilupain. Nah, ini kan tadi yang iterasi 1 mulainya dari indeks ke 0. Nah, iterasi kedua lanjut habis 0 1. Oke. Setiap nilai n di rumus ini kita ganti angka 1. Nah, ini udah diganti. Semuanya yang bernilai n kita udah ganti angka 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi X ini indeks kedua. Ini X1-nya tadi sudah kita hitung. Hasilnya 1,363. Dan ini 2,677 ini dari mana? Nah, dari hasil persamaan ini. Dari X1 ini, dari Fx1 ini, hasilnya segini, 2,677. Nah, yang ini, yang bawahnya, kenapa jadi 7,7226? Nah, ini dari sini, dari persamaan F aksen X1. Kita sudah hitung. Jika dibagi 2,677 dibagi 7,726 hasilnya 0,346. Dan jika dijumlah semuanya hasilnya 1,017. Oke, lanjut kita menghitung galat. Hitung galat dengan rumus
X2 dikurangi X1 karena ini kan iterasi kedua atau sedang menghitung nilai X2 ya. Jadi di sininya X2 dikurangi X sebelumnya. X sebelumnya itu kan sebelum X2 itu ada X1. Jadi X2 dikurangi X1. X yang dihitung, X yang dicari dikurangi X sebelumnya. Jadi X2 dikurangi 1. Nah, X2 ini udah kita hitung. Hasilnya 1,017. Kita masukkan. Nah, X1 ini kita juga sudah hitung sebelumnya. Hasilnya 1,363. Jadi sama dengan jika dijumlah, jika dikurang hasilnya 0,343. Dan di sini nggak ada min, soalnya ini bilangan real, bilangan asli. Nah, ternyata 0,343 itu masih lebih besar daripada galatnya. Karena nilai galat itu 0,2 dan masih lebih besar sehingga iterasi dilanjutkan. Ini kan iterasi kedua, kita lanjut ke iterasi ketiga. Oke, kita lanjut ke iterasi ketiga. Menentukan nilai X indeks ketiga. Masukin persamaannya, ya sama dari persamaan ini yang bernilai X, kita ganti nilai X indeks kedua. Karena ini kita carinya X indeks ketiga, maka yang dimasukin ini X indeks kedua. Oke, lanjut. Karena kan kita mulai dari indeks ke 0. Jadi kan di iterasi 1, 0, iterasi 2, 1, dan iterasi ketiga indeks kedua. Nah, X2 ini kan udah dihitung tadi, dan hasilnya 1,017. Setiap nilai X indeks kedua itu kita ganti sama 1,017. Oke, kita ganti. Semuanya udah diganti. Ketika dikuadratkan, dia menghasilkan 1,034. Ketika dia dikali 5, dia menghasilkan 5,85 min 6. Jika dijumlahkan semuanya, hasilnya 0,119. Dan lanjut ke persamaan kontinunya. Dan setiap persamaan yang memiliki nilai X, kita ganti dengan 1,017. Oke, kita ganti yang di sini, semuanya udah diganti. Jika dikali 2 dikali 1,017 itu menghasilkan 2,034 plus 5. Dan jika dijumlah hasilnya 7,034. Nah, ini rumusnya nggak boleh dilupain. Dan kita masukin rumus lagi. Dan di sini kan indeks kedua, jadi setiap rumus ini yang nilainya bernilai N itu diganti nilai 2, angka 2. Jadi 2 tambah 1 itu 2. 2 tambah 1, 3, maaf. Terus X2 ini kan kita sudah hitung ya sebelumnya, hasilnya 1,017. Nah, persamaan yang pertama ini hasilnya 0,119, turunin ke sini, dimasukin. Dan F aksen X2-nya itu hasilnya 7,034, dimasukin ke sini. Jika dibagi 0,119 sama 7,034, hasilnya 0,016. Dan menghasilkan 1,001. Nah, kemudian menghitung galat. Karena ini kan menentukan nilai ketiga. Jadi rumusnya nilai yang kita hitung dikurangi X nilai indeks sebelumnya. Jadi kan ini kita menghitung nilai X indeks ketiga. Jadi dikurangi nilai X indeks sebelumnya. Sebelumnya kan sebelum indeks ketiga ada indeks kedua. Jadi X indeks indeks ketiga dikurangi X indeks kedua. Jadi X3 ini kan udah ditemukan ya, hasilnya 1,001. Nah, 1,001 dikurangi X indeks kedua itu kan tadi hasilnya 1,017. Jika dikurang hasilnya segini, 0,016. Nah, 0,016 ini ternyata udah kurang dari galatnya, 0,2. Nah, karena nilai galat ini 0,016 kurang dari galatnya atau epsilon 0,2 sehingga iterasi sudah cukup dan dapat dihentikan karena sudah memenuhi toleransi galat. Jadi karena ini udah memenuhi toleransi galat,
udah lebih kecil atau galatnya lebih besar, maka toleransi sudah terpenuhi dan sudah cukup. Jadi nilai X yang paling mendekati adalah yang ini, X indeks ketiga, yaitu bernilai 1,001. Oke, jadi hasilnya adalah 1,001. Ini hitungan manualnya ya. Kita berhenti di iterasi ketiga, karena sudah memenuhi toleransi galat. Kita lanjut ke codingannya. Oke, mohon maaf ya agak lama. Nah, ini codingannya. Kan tadi persamaannya X kuadrat plus 5X min 6. Kita masukkan ke sini. Ini, bintang 2 ini menandakan pangkat. Bintang 1 menandakan kali. Nah, karena persamaan kita tadi kan X kuadrat plus 5X min 6. Makanya X bintang-bintang 2 plus 5. Bintang X min 6. Ini menandakan pangkat, ini 1, ini menandakan kali. Dan kontinunya atau turunan fungsinya f aksen X-nya itu mempunyai nilai 2X plus 5. Ini tandanya kali. Dan kita mempunyai toleransi galatnya 0,2. Makanya kita di sini masukin 0,2 dan deltanya aku masukin 1000. Dan xn ini itu nilai awal atau X indeks ke 0 yang diketahui dari soal tersebut. Jadi kan tadi nilainya 3 ya, jadi 3,0. Oke, pas di run, aku menghasilkan segini. Jadi hasilnya sama yang aku hitung manual. Oke teman-teman, sekian dari aku. Mungkin bentar. Kembali lagi ke PPT ya. Oke, ternyata sudah selesai. Sekian. Interpolasi dengan menggunakan metode Lagrange. Interpolasi merupakan pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan. Metode Lagrange merupakan teknik penyelesaian yang menggunakan fungsi berbentuk polinom di dalamnya. Interpolasi Lagrange membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Nah, terdapat beberapa pendekatan pada metode Lagrange. Yang pertama adalah interpolasi Lagrange pendekatan orde ke-1. Di mana pada pendekatan orde ke-1 ini menggunakan dua titik pendekatan, yaitu X0Y0 dan X1Y1. Nilai Y pada sebuah nilai X diperoleh dengan Y sama dengan L0Y0 plus L1Y1, di mana L0 didapat dari X min X1 per X0 min X1, dan L1 didapat dari X min X0 per X1 min X0. Kemudian, cara mencari polinom interpolasi orde ke-1-nya adalah dengan Pn X sama dengan Y0 L2,0X plus Y1 P2,1X. Yang kedua ada interpolasi Lagrange orde kedua. Pada pendekatan ini menggunakan tiga titik pendekatan, yaitu X0Y0, X1Y1, dan X2Y2. Nilai Y pada sebuah nilai X diperoleh dengan Y sama dengan L0Y0 plus L1Y1 plus L2Y2, di mana L0 didapat dari X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2. Kemudian L1 didapat dari X min X0 per X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2. Dan yang terakhir adalah L2 sama dengan X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1.
Selanjutnya adalah mencari polinom interpolasi orde kedua adalah dengan Pnx sama dengan Y0 L2,0x plus Y1 L2,1x plus Y2 L2,2x. Kemudian yang ketiga adalah interpolasi Lagrange orde ketiga. Pada orde ketiga ini menggunakan 4 titik pendekatan, yaitu X0Y0, X1Y1, X2Y2, dan X3Y3. Nilai pada sebuah nilai X diperoleh dengan Y sama dengan L0Y0 plus L1Y1 plus L2Y2 plus L3Y3, di mana L0 didapat dari X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali X min X3 per X0 min X3. Kemudian L1 juga dapat diperoleh dari X min X0 per X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2 dikali X min X3 per X0 min X3. Selanjutnya mencari L2 dapatkan dengan X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1 dikali X min X3 per X0 min X3. Dan yang terakhir adalah L3 didapat dari X min X0 per X3 min X0 dikali X min X1 per X3 min X1 dikali X min X3 per X3 min X2. Dan selanjutnya adalah cara mencari polinom interpolasi orde ketiga adalah dengan rumus Pnx sama dengan Y0 L3,0x plus Y1 L3,1x plus Y2 L3,2x plus Y3 L3,3x. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Dengan mengandaikan data pada tabel untuk menafsirkan konsentrasi oksigen yang larut untuk T sama dengan 4 derajat Celcius pada konsentrasi klorida 10 mg per liter menggunakan metode Lagrange. Diberikan tabel klorida sebagai berikut. Kemudian penyelesaiannya adalah dengan menggunakan penyelesaian manual. Pada penyelesaian soal di atas menggunakan metode Lagrange, di mana terdapat 3 titik data, yaitu 3,8, 5,14, 7,20. Di mana titik tersebut merupakan titik X, Y. Langkah pertama dalam menyelesaikan persoalan dengan metode Lagrange adalah dengan menentukan pada orde berapa persoalan tersebut dapat diselesaikan. Pada soal terdapat 3 titik pendekatan, maka dari itu pada persoalan di atas menggunakan pendekatan orde 2 sebagai penyelesaiannya. Pendekatan pertama pada metode Lagrange menggunakan rumus L2,0 sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2, di mana X sama dengan 4, X1 sama dengan 5, dan X2 sama dengan 7. Maka diperoleh L2,0 adalah 4 min 5 per 3 min 5 dikali 4 min 7 per 3 min 7 sama dengan 3 per 8. Selanjutnya adalah menghitung pendekatan kedua, yaitu menggunakan rumus L2,1. Yaitu dengan X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2, di mana X sama dengan 4, X1 sama dengan 5, dan X2-nya sama dengan 7. Maka diperoleh hasil 3 per 4. Karena pada soal menggunakan pendekatan orde kedua yang memiliki 3 titik, yaitu X0, X1, dan
X2, maka pada pendekatan ketiga adalah pendekatan terakhir yang dilakukan dengan menggunakan rumus L2,2 sama dengan X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1. Maka diperoleh hasil min 1 per 8. Dan selanjutnya adalah menghitung polinom interpolasinya dengan rumus ln X sama dengan atau Pnx sama dengan Y0 L20 X plus Y1 L2,1 X plus Y2 L2,2X, di mana Y0 sama dengan 8, Y1 sama dengan 14, dan Y2 sama dengan 20. Serta hasil dari pendekatan L2,0 sama dengan 3 per 8, L2,1 3 per 4, dan L2,3 sama dengan min 1 per 8. Dan diperoleh hasil akhir yaitu 11. Selanjutnya adalah menyelesaikan soal tersebut menggunakan coding atau Python. Pada coding yang pertama adalah dengan menggunakan cara Lagrange yang pertama, yaitu pada codingan ini terdapat XD yang merupakan titik X pada soal yaitu 3,5,7 dan titik Y pada soal yaitu 8,14,20. Di sini juga terdapat X-nya yang diketahui sama dengan 4. Kemudian, jika di-print, maka diperoleh hasil akhir 11, sama dengan hasil akhir menghitung menggunakan perhitungan manual. Kemudian, codingan yang kedua adalah dengan menggunakan matplotlib. Di sini juga sama, terdapat titik X dan titik Y, kemudian terdapat titik X-nya juga. Kemudian jika program ini di print, maka akan menghasilkan output yang sama yaitu 11. Perkenalkan, nama saya Suryani Dewi Wulandari dengan NIM 211021119. Izin bertanya kepada Feby. Pada soal kan tertera T sama dengan 4. Nah, T juga merupakan X. Nah, apabila T tersebut tidak diketahui, apakah soal tersebut tetap dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Langris atau tidak? Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi. Apabila X tidak diketahui melalui soal, maka penyelesaian menggunakan interpolasi Lagrange tetap dapat dilakukan. Saat menyelesaikan soal interpolasi Lagrange yang nilai X-nya tidak diketahui akan menghasilkan sebuah persamaan fx. Jadi, soal yang telah diketahui X maupun tidak diketahui X-nya tetap dapat diselesaikan menggunakan metode Lagrange. Apakah penjelasan saya sudah bisa dipahami? Terima kasih.